Shalom saudara, hari ini kita melihat Mazmur 63. Saudara, di dalam ayat yang keempat dan 5, Daud berkata, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup." Saudara, di dalam keadaan hidup yang seperti apa, kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan atau belas kasihan Tuhan itu lebih baik dari hidup kita sendiri, saudara. Ketika kita makan makanan yang enak bersama dengan orang yang kita kasihi, ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa seperti pantai-pantai yang ada di Sulawesi, kebetulan saya ada di Makassar, saudara, atau pantai-pantai atau pemandangan yang ada di Raja Ampat, saudara, atau pada saat hidup kita sulit, dijahati orang, seperti Daud waktu menulis Mazmur ini, saudara, ia dikejar-kejar mungkin oleh Saul atau mungkin oleh Absalom, anak kesayangannya. Saudara, justru saat di padang gurun Daud menulis Mazmur ini, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Itu di ayat 1, saudara. Saudara, Daud justru haus pada Allah saat dia mengalami ketakutan bayang-bayang pembunuh. Kita mungkin, kalau kita di dalam posisi Daud, saudara, kita mungkin akan fokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Mengapa ini terjadi? Siapa biang kerok atau kambing hitam dari semua kekacauan ini? Tapi justru Daud haus dan mencari Tuhan. Ia fokus pada Tuhan. Dia bukan fokus pada masalah. Tidak kurang 10 kali tindakan aktif Daud kepada Tuhan yang ia tunjukkan. Ia berkata, "Aku memandang kepadamu sambil melihat kekuatan kemuliaanmu." 2, ya saudara, aku memandang dan aku melihat. Lalu kemudian di ayat yang keempat, saudara, "Bibirku memegahkan engkau." Lalu kemudian, "Aku memuji engkau, menaikkan tanganku demi namamu." Di ayat yang ke-5. "Mulutku memuji-muji Tuhan." Ayat yang ke-6. "Aku ingat padamu di tempat tidurku, aku merenungkan engkau semalaman." Ayat yang ke-7. "Aku bersorak-sorai." Ayat 8. "Jiwaku melekat padamu." Ayat 9. Ada 10 tindakan aktif Daud kepada Tuhan. Saudara-saudara, Daud bukannya justru memandang tentaranya, ia memandang Tuhan, saudara. Ia bukan memandang tentaranya sambil melihat kekuatan dan keterampilannya menyelesaikan masalah. Dia tidak berkata, "Bibirku mengutuk mereka yang jahat padaku, menghujat, menaikkan tanganku memukul orang-orang jahat tersebut, atau mulutku memaki-maki orang di sekitarku, atau aku ingat pada ancaman mereka di tempat tidurku dan merenungkan perkataan orang yang memberi laporan tentang musuhku, atau aku bersungut-sungut, jiwaku melekat pada masalahku." Tapi saudara, justru Daud melekat pada Tuhan. Kita tahu, saudara, bahwa tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan remehkan, dan tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup selesaikan. Tapi masalahnya adalah 2 hal, saudara. Yang pertama, di mana Tuhan kita tempatkan ketika kita ada di dalam masalah. Sebagai payung, sebagai alat, kita taruh di pojokan atau di tempat tertentu, waktu kita perlu baru kita ambil, atau sebagai Tuhan, sebagai peran utama, atau sebagai peran pembantu. Di mana Tuhan di dalam masalah kita? Yang kedua, saudara, jadi orang seperti apa kita selama masalah itu berlangsung? Mental korban yang selalu mencari pelaku, pengomel yang mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu, pendendam super sensitif,
atau orang yang puas dan kenyang karena kebaikan Tuhan, atau menjadi orang yang semakin sadar bahwa Tuhan lebih baik dan lebih penting dan lebih berharga daripada hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami terus belajar memprioritaskan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami terus belajar menjadi orang yang puas, yang dikenyangkan oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.